Shalom semuanya, seperti yang kami janjikan pada pembahasan Torah Kitisa kemarin bahwa kami akan lanjutkan pengajaran tentang Ain Hara atau mata jahat. Kita akan belajar dari pengajaran Rabbi Yehuda Surpin di dalam tulisannya di Chabad.com. Apakah arti mata jahat? Dalam Yudaisme, mata jahat atau Ain Hara dalam bahasa Ibraninya adalah energi negatif berbahaya yang tercipta ketika seseorang melihat sesuatu dengan perasaan iri atau dengki. Ya, baik kekayaan seseorang, ketampanan seseorang, kecantikan seseorang, bakat seseorang, atau hal-hal yang membuat dia merasa iri atau dengki. Ya. Nah, ide tentang Ain Hara banyak ditemukan di hukum Yahudi dan Talmud. Misalnya kita diberitahu untuk tidak menatap ladang gandum orang lain. Karena ketika kita melihat ladang gandum orang lain yang begitu banyak, maka kita akan timbul iri hati. Jadi jangan sampai kita merusaknya dengan mata jahat. Dan kebiasaannya adalah dengan tidak memanggil dua saudara atau ayah dan anak pada saat aliyah untuk membaca Torah secara berurutan. Karena Ain Hara kemungkinan berasal dari terlalu banyaknya perhatian pada satu keluarga. Mata jahat juga merupakan alasan mengapa kita tidak menghitung orang. Namun sebelum kita mulai takut pada setiap kemungkinan Ain Hara, penting untuk mengetahui bagaimana, mengapa, dan kapan mata jahat itu bekerja. Yang mana mata jahat itu? Konsep Ain Hara terkait dengan larangan jangan mengingini atau mendambakan dalam perintah ke-10 dalam 10 perintah Tuhan. Beberapa orang bijak abad pertengahan menjelaskan bahwa Ain Hara adalah sejenis fenomena fisik di mana energi negatif memancar dari mata orang tersebut ketika mereka memandang sesuatu atau seseorang dengan perasaan sakit hati atau iri. Namun Rebbe kedua Chabad, Rabbi Dover Snuri, menjelaskan bahwa Anda tidak dapat mengatakan bahwa mata yang disebutkan di sini adalah mata fisik, karena kekuatan apa yang dimiliki organ semacam itu yang tidak memiliki kecerdasan hingga menyebabkan kebaikan atau kejahatan. Sebaliknya, mata jahat mengacu pada visi spiritual intelek, yakni mata pikiran. Mengapa mata jahat bekerja? Banyak yang mempertanyakan bagaimana mungkin pandangan dan pikiran negatif seseorang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain. Kuncinya adalah bukan mata jahat itu sendiri yang menyebabkan efek negatif. Begini cara kerjanya. Tuhan adalah lambang kebaikan. Karena itu surga umumnya tidak mengadili seseorang dengan cara sekeras mungkin. Tetapi ketika seseorang secara negatif memandang keberuntungan orang lain dengan perasaan sakit atau iri hati, pada dasarnya ia bertanya, kenapa orang itu memiliki X, Y, Z, ya, punya ini, punya itu, saya kok tidak. Inilah yang akan membangkitkan perasaan sakit hati atau iri hati, dengki. Hal ini membangkitkan penilaian laten yang keras di atas sana. Artinya sedang terjadi penilaian. Ketika Ain Hara ini muncul, mata jahat ini muncul, maka akan ada penilaian yang kita tidak tahu sedang terjadi di atas sana. Dan orang tersebut diadili secara keras sesuai dengan apa yang pantas ia dapatkan. Jadi jika sudah ada semacam dosa, mata jahat dapat memperkuatnya dan menyebabkan orang tersebut diadili dengan cara yang keras dan tidak menguntungkan. Dengan kata lain, ketika pengadilan surgawi menimbang dosa dan kebaikan seseorang, keputusan yang baik dan buruk akan dihasilkan. Ketika kita mencatat dan berbicara tentang yang baik, maka kita menyalurkan yang baik. Dan ketika seseorang memandang orang lain secara negatif, maka mereka menyalurkan yang negatif. Berdasarkan hal ini, kita dapat memahami mengapa orang bijak mengatakan kepada kita bahwa Ain Hara juga berdampak negatif pada orang yang memandang dengan mata jahat. Karena penilaian dan pengawasan kasar yang harus dilakukan pada keduanya. Jadi, ketika seseorang memandang kita dengan sakit hati atau iri hati, ya, rasa panas itu keluar, kecemburuan itu keluar, dampak negatif itu keluar, daya perusak itu keluar, ya, maka bukan orang yang kita lihat saja, ya, tetapi orang yang dilihat dengan mata jahat saja, tetapi orang yang memiliki perasaan itu pun juga, dia juga ikut terbakar. Ibarat seperti kita menaruh panci di atas kompor.
kompornya itu panas dan mendidih, tapi kompornya itulah yang memiliki api. Orang yang memiliki mata ain hara inilah sebagai kompor, dan orang yang dipandang dengan ain hara ini seperti panci yang ditaruh di atas kompor. Sama-sama panas, sama-sama terbakar. Menangkal mata setan, ketika Anda memuji seseorang, keluarganya, atau harta bendanya, Anda dapat menghindar dari mata jahat dengan menunjukkan bahwa Anda tidak memiliki rasa cemburu terhadap mereka, dan bahkan memberkati mereka bahwa mata jahat tidak boleh berkuasa atas mereka. Dalam bahasa Ibrani, hal ini umumnya dilakukan dengan memasukkan frasa bli ain hara yang berarti tanpa mata jahat. Dalam bahasa Yiddish disebut sebagai kein ain hara, yang sering terdengar seperti kenai nahora atau kina hora. Selain itu, di beberapa tempat mereka menggunakan berbagai jimat dan obat sebagai cara untuk menangkal mata jahat. Dulu ya, adat-adat dulu padahal tidak dengar. Kalau ada seseorang yang sedang mengandung, kemudian kalau dia berjalan, mereka bilang harus pasang peniti seperti itu ya. Ini sebenarnya ada beberapa tradisi di daerah-daerah untuk menangkal mata jahat itu seperti itu. Saya pernah ke Israel, Yerusalem. Pada saat berjalan, kemudian ada beberapa orang datang menegur saya, dan saya memberikan sedekah kepada mereka. Mereka mengucap terima kasih, dan mereka mengikat tali merah di tangan saya. Dan sekarang baru saya tahu bahwa kemungkinan itu untuk menangkal ain hara, seperti itu. Namun, karena mata jahat tercipta dari orang-orang yang menatap dengan iri dan dengki, sebaiknya dihindari dengan bertindak secara sederhana, dengan tidak memamerkan kekayaan atau hadiah lainnya. Kita bisa menghindari ain hara ya, dengan tidak memamerkan kekayaan kita atau hadiah-hadiah lainnya ya. Apalagi sekarang banyak yang memamerkan di status-status mereka di media sosial. Ini bahaya sekali ya. Ini memancing ain hara atau mata jahat. Seperti dikatakan orang bijak, berkat hanya bertumpu pada apa yang tersembunyi dari mata ya. Judul berikut, mengapa tak perlu khawatir dengan mata jahat? Meskipun kita tahu Talmud memberikan kepercayaan kepada mata jahat, namun Talmud juga berkata bahwa siapapun yang tidak terganggu olehnya tidak akan diganggu olehnya. Jangan diganggu olehnya, dan itu tidak akan mengganggu Anda. Seperti yang diajarkan Rabbi Dovber, seorang Maggid Maastricht. Sebenarnya segala sesuatu dianggap sia-sia di hadapan Tuhan, dan tidak ada eksistensi independen sejati di luar Tuhan. Jadi ketika Anda melihat sesuatu dengan cara yang positif, Anda juga melihat dan mengenali bagaimana hal itu berasal dari Tuhan. Dan karena Tuhan adalah sumber dari semua berkah, maka dengan melakukannya, Anda mendatangkan lebih banyak berkah. Namun ketika Anda memandang sesuatu dengan mata jahat, bahkan ketika Anda memujinya tetapi tidak benar-benar menyadari bahwa semuanya berasal dari Tuhan, Anda hanyalah menampilkannya seolah-olah itu adalah entitasnya sendiri, memisahkannya dari sumber ilahi dan vitalitas spiritual di dalamnya, dan karena itu menyebabkan hilangnya berkat. Tentu saja kebalikannya juga benar. Jika seseorang dapat memberikan dampak negatif hanya dengan memandangi sesuatu dengan perasaan sakit hati, bayangkan apa yang dapat ia capai dengan berusaha untuk selalu memandang sesuatu dengan positif. Mari pastikan untuk melihat berkat kita dan berkat orang lain dengan mata yang baik dan bersyukur. Shalom semuanya. Kita akan berjumpa lagi di part kedua atau tulisan kedua, pengajaran kedua tentang bagaimana melindungi diri dari ain hara. Shalom lakulam.